Halo semuanya. Di video hari ini kita akan membahas salah satu strategi trading paling menguntungkan dengan tingkat kemenangan tinggi, yaitu formasi imbalance. Pelajari cara pemain besar meninggalkan jejak di grafik yang tak disadari pemula, dan gunakan ini untuk membuka posisi berprofit tinggi. Anda juga akan mendapat algoritma aksi terperinci dan analisis setup untuk semua pasar, kripto, saham, mata uang, dan komoditas. Meskipun minyak dan Bitcoin mungkin bergerak secara berbeda, logika di balik pembentukan harganya tetap sama. Melalui contoh nyata, kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana strategi ini berhasil diterapkan. Jika Anda baru mulai terjun ke dunia kripto, atau sudah menjadi trader berpengalaman yang ingin mendapatkan lebih banyak informasi orang dalam di lingkungan profesional, cek channel Telegram kami. Di sana, Anda tidak hanya akan menemukan berita terbaru dan proyek investasi yang menjanjikan, tetapi juga analisis hebat dari trader berpengalaman yang membagikan ide mereka di chat gratis. Jadi jangan ragu. Klik tautan di deskripsi dan jadilah bagian dari komunitas kami. Mari kita bahas apa itu imbalance. Secara sederhana, ini adalah zona celah pada grafik yang terbentuk di antara sumbu 3 candle berturut-turut. Warna candle-candle tersebut tidak berpengaruh. Dalam skenario bullish, ketika harga bergerak naik, sumbu atas candle pertama tidak menyentuh sumbu bawah candle ketiga, menciptakan ruang kosong yang menandakan adanya celah mendadak di pasar. Dalam praktiknya, ini berarti para pembeli tiba-tiba menjadi sangat aktif, sehingga penjual tidak sempat bereaksi dan harga melonjak naik, meninggalkan celah di antara sumbu candle pertama dan ketiga. Zona ini pada grafik menunjukkan bahwa tidak ada transaksi yang dilakukan di area tersebut, atau volumenya sangat kecil, sehingga tidak terlihat dalam aktivitas keseluruhan. Penyebab utama imbalance ini adalah aksi pemain besar seperti bank dan dana investasi. Mereka masuk pasar dengan pesanan besar yang tak bisa direspons pasar, menyebabkan lonjakan harga tajam. Zona ini di grafik jadi penting untuk analisis, karena harga sering kembali ke area itu untuk menyeimbangkan dan menawarkan nilai adil bagi pembeli dan penjual. Sederhananya, pasar berusaha untuk mengembalikan keteraturan. Saat menganalisis grafik, identifikasi zona imbalance. Zona ini mencerminkan pergerakan modal besar. Mengikuti investor institusi dapat meningkatkan peluang Anda untuk perdagangan sukses. Imbalance sering disingkat sebagai FVG, yang merupakan singkatan dari Fair Value Gap atau ketidakefisienan harga. Sebaliknya, harga efektif ditandai tidak adanya celah antar sumbu lilin, yang menunjukkan distribusi merata dan nilai adil bagi kedua pihak. Dari perspektif harga, imbalance bertindak sebagai magnet bagi harga. Pasar cenderung kembali ke area-area ini untuk mengembalikan keseimbangan. Selain itu, imbalance sering berfungsi sebagai zona support yang kuat. Saat harga mencapai level ini, biasanya ada reaksi jelas. Lalu pasar kemungkinan akan melanjutkan pergerakan searah tren. Bagi trader, zona ini memberi peluang bagus untuk membuka posisi. Imbalance atau inefisiensi harga umum terjadi di semua time frame, di mana imbalance kecil sering muncul di dalam imbalance yang lebih besar. Mengidentifikasi perpotongan zona-zona ini membantu memprediksi level reaksi harga dengan lebih akurat. Jika Anda mengulangi analisisnya, Anda akan melihat bahwa imbalance di dalam kembali bertindak sebagai magnet bagi harga dan sebagai zona support dari mana posisi dapat dipertimbangkan. Zona ini penting karena rentang antara level swing di bawah imbalance menjadi prioritas harga. Ini menegaskan aturan bahwa time frame lebih tinggi lebih berpengaruh. Contohnya, penjualan aktif dari candle atas oleh pelaku besar menyebabkan tekanan jual yang jauh melebihi permintaan. Ini adalah tanda jelas terbentuknya imbalance, yang dapat diidentifikasi pada grafik dari harga minimum candle sebelumnya hingga harga maksimum candle berikutnya. Kemunculannya berfungsi sebagai sinyal awal dan kuat dari dimulainya tren turun. Pasar biasanya berusaha mengembalikan keseimbangan sebelum melanjutkan pergerakan turun, yang menyebabkan penurunan ke area imbalance yang lebih rendah. Setelah zona ini kembali seimbang, tren naik kembali menguat. Sekarang, mari kita lihat bagaimana skenario imbalance bearish berkembang. Kita mengamati penurunan harga yang tajam ke zona imbalance pada time frame 1 jam dan 15 menit. Pada tahap ini, harga berhenti sejenak, mengisi celah-celah, yaitu memproses pesanan yang sebelumnya belum terpenuhi. Setelah itu, tren naik kembali melanjutkan pergerakannya. Contoh-contoh yang Anda lihat menunjukkan hukum universal pergerakan harga yang berlaku di semua pasar, baik itu kripto, saham, maupun komoditas. Menguasai konsep ini memungkinkan Anda memprediksi pergerakan harga besar di masa depan dengan tingkat probabilitas yang tinggi. Sekarang, mari kita bahas bagaimana cara menemukan imbalance secara akurat di dalam imbalance lainnya. Grid time frame bisa sangat berguna di sini, yang dapat disesuaikan dengan situasi pasar tertentu. Sebagai contoh, untuk memperjelas imbalance bulanan, paling masuk akal menggunakan time frame mingguan dan harian. Mendalami interval yang lebih kecil lagi tidak masuk akal dalam kasus seperti ini, karena dapat secara signifikan mengurangi efektivitas analisis. Prinsip yang sama berlaku untuk time frame lain sesuai dengan tabel. Mari kita lihat sebuah contoh, memperjelas imbalance bulanan pada time frame harian. Pendekatan ini tidak hanya mempersempit area potensi yang diminati, tetapi juga meningkatkan akurasi prediksi. Anda meminimalkan risiko dan meningkatkan kemungkinan melakukan transaksi yang sukses. Metode ini memungkinkan Anda untuk fokus hanya pada level-level kunci di mana reaksi harga paling mungkin terjadi, sehingga mencegah Anda mengejar titik-titik pembalikan di grafik. Dengan cara yang sama, terapkan logika ini pada time frame lainnya. Beralihlah ke time frame yang lebih kecil untuk memperjelas area yang diminati, lalu gunakan data yang diperoleh untuk analisis mendalam dan pengambilan keputusan.
mari kita bahas bagaimana memilih imbalance yang paling sesuai untuk trading. Pada grafik, Anda mungkin sering melihat situasi di mana dua imbalance bearish terbentuk saat harga turun. Sekilas, keduanya mungkin tampak sama pentingnya, namun pilihan yang tepat tergantung pada konteksnya di pasar. Untuk menilai potensi masing-masing, rujuklah pada konsep zona premium dan diskon. Bagaimana cara melakukannya? Gambarlah Fibonacci retracement dari puncak tempat penurunan dimulai hingga ke titik terendah di mana koreksi terbentuk. Level 0,5 pada retracement ini mewakili garis keseimbangan yang menunjukkan nilai wajar dari aset tersebut. Segala sesuatu di atas level ini berada di zona premium, yaitu area di mana harga aset dinilai terlalu tinggi, sedangkan di bawahnya adalah zona diskon, di mana aset diperdagangkan dengan harga diskon. Di zona premium, pelaku besar seperti dana dan bank berupaya menjual aset mereka pada harga terbaik sebelum harga turun lebih jauh. Oleh karena itu, ketidakseimbangan kedua yang terletak di atas level 0,5 biasanya memiliki potensi respons yang lebih besar. Hal ini didukung oleh aksi para pelaku pasar besar dan lebih mungkin menghasilkan reaksi harga dibandingkan dengan yang pertama yang terletak di zona diskon. Ingatlah bahwa pasar selalu mencari keseimbangan, kembali ke level 0,5 di mana penawaran dan permintaan seimbang. Mengabaikan zona di pasar diskon tidak hanya mengurangi risiko Anda, tetapi juga meningkatkan efisiensi trading secara keseluruhan dengan memperbaiki rasio risiko dan imbal hasil. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk fokus pada perdagangan yang lebih menjanjikan, yang memberikan hasil konsisten dengan keuntungan lebih tinggi dalam jangka panjang. Dalam skenario long, pendekatannya tetap serupa, namun di sini kita hanya tertarik pada peluang pembelian. Titik masuk terbaik berada di zona pasar diskon, di mana aset diperdagangkan di bawah nilai wajarnya. Setiap ketidakseimbangan yang ditemui sepanjang jalur koreksi di zona pasar premium sebaiknya diabaikan, karena kemungkinan eksekusi yang berhasil sangat rendah. Jika sebuah ketidakseimbangan mencakup kedua zona, yaitu premium dan diskon, hal itu menjadi jauh lebih menarik. Situasi seperti ini cukup umum terjadi. Strategi optimal di sini adalah hanya bekerja dengan bagian yang terletak di bawah level 0,5, menjadikannya zona pertama yang kita minati untuk membuka posisi long. Jika ketidakseimbangan berada jauh di zona pasar diskon, itu menjadi titik masuk cadangan kita jika harga tidak berbalik dari zona pertama. Pendekatan ini membantu meminimalkan risiko dan secara signifikan meningkatkan kemungkinan perdagangan yang sukses. Pada grafik, Anda dapat melihat bagaimana harga secara berurutan menguji zona-zona yang telah ditandai, memantul dari level-level kunci, dan membentuk tren naik. Proses ini secara jelas menunjukkan bagaimana zona minat yang terdefinisi dengan baik dapat membantu memprediksi pergerakan pasar di masa depan dengan lebih akurat. Sebagai kesimpulan mengenai zona premium dan diskon, penting untuk menyoroti bahwa pendekatan ini termasuk dalam strategi konservatif. Namun, perlu dicatat bahwa terkadang metode ini dapat menyebabkan peluang terlewatkan, terutama ketika harga bergerak terlalu agresif dan tidak kembali ke level nilai wajar selama koreksi. Meskipun demikian, terlepas dari kekurangan ini, pendekatan ini memberikan hasil yang lebih stabil dan dapat diprediksi dalam jangka panjang. Jika tujuan Anda adalah stabilitas daripada mengejar setiap pergerakan harga, strategi ini akan menjadi sekutu yang dapat diandalkan. Sekarang, mari kita lanjut ke langkah penting berikutnya, di mana kita akan membuat setup trading yang sederhana dan efektif berdasarkan pembentukan imbalance. Pada tabel yang telah kita bahas sebelumnya, Anda dapat melihat kombinasi time frame yang sukses dan cocok untuk menganalisis hampir semua grafik. Sebagai contoh, ketika Anda memulai dengan time frame harian, disinilah Anda sebaiknya melakukan pekerjaan utama. Di sini, arah pasar secara keseluruhan, kumpulan likuiditas utama, dan zona imbalance yang belum terisi akan ditentukan. Setelah itu Anda berpindah ke time frame yang lebih rendah, dalam hal ini, time frame 1 jam. Di sini, tugasnya adalah memperjelas imbalance harian, mencari formasi pembalikan, dan masuk ke dalam perdagangan. Rencana yang berurutan dan terstruktur ini memungkinkan Anda menemukan setup yang sering muncul dan berprobabilitas tinggi berdasarkan logika pergerakan pasar dan aksi para pelaku besar. Kedepannya kita akan membahas setiap langkah ini secara lebih rinci. Anda akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum membuka perdagangan, bagaimana memilih titik masuk berdasarkan imbalance harga, serta cara menempatkan stop loss dan take profit secara efektif. Langkah pertama dan mungkin yang paling penting adalah menentukan arah pasar pada time frame yang lebih tinggi. Ini melibatkan analisis struktur pasar, dengan mempertimbangkan zona imbalance yang belum terisi dan kumpulan likuiditas yang belum tersapu. Mari kita lihat contoh tren naik yang terdiri dari 5 candle. Elemen kunci yang perlu diperhatikan adalah higher high dan higher low terakhir, yang membentuk rentang perdagangan dan menetapkan batas-batas di mana harga saat ini sedang terkoreksi. Menarik untuk mengamati situasi di mana terdapat tren turun di dalam tren naik, sebuah fenomena yang akan sering Anda temui. Pergerakan seperti ini seringkali dimulai oleh pelaku pasar besar untuk membawa lebih banyak likuiditas ke dalam pasar. Di atas setiap high, order beli terakumulasi, dan di bawah setiap low yang tersapu selama koreksi, order jual terkonsentrasi. Order-order ini digunakan oleh institusi besar untuk membuka posisi long, dan selanjutnya meningkatkan nilai aset. Dukungan dari pelaku pasar utama menunjukkan kekuatan dan relevansi tren tersebut.
Oleh karena itu, langkah penting berikutnya adalah mengidentifikasi akhir dari siklus korektif dan target untuk pertumbuhan selanjutnya. Selanjutnya, sorot level harga kunci. Dalam contoh kita, level-level ini adalah high dan low yang sama yang dibuat secara artifisial untuk menarik dana dari trader yang kurang berpengalaman. Modal ini kemudian digunakan oleh smart money untuk mencapai tujuan mereka. Penting untuk dipahami bahwa dari sudut pandang smart money, level-level ini bukanlah support dan resistance dalam analisis teknikal, melainkan zona konsentrasi likuiditas kritis yang pada akhirnya akan ditembus. Likuiditas adalah kekuatan pendorong di balik setiap pergerakan pasar. Pasar bergerak secara siklikal, berpindah dari satu zona likuiditas ke zona lainnya, menciptakan pola yang dapat diamati di semua pasar dan kerangka waktu. Untuk lebih memahami dinamika ini, Anda perlu mempelajari konsep likuiditas internal dan eksternal. Hal ini akan memberi Anda pemahaman yang jelas tentang bagaimana dan mengapa harga bergerak. Memahami proses-proses ini adalah kunci untuk trading yang stabil dan menguntungkan. Pertimbangkan sebuah tren naik klasik. Elemen kunci dari tren ini menunjukkan area akumulasi likuiditas eksternal, sementara likuiditas internal mencakup semua ayunan antara higher low dan higher high saat ini. Mekanisme perkembangan tren naik cukup sederhana. Pertama, likuiditas eksternal yang terkait dengan pembelian disapu, membentuk level tertinggi baru. Peristiwa ini mengurangi dana yang tersedia di pasar dan menciptakan kebutuhan untuk redistribusi aset ke arah yang berlawanan. Selama koreksi, pasar menyelesaikan dua tugas utama. Pasar menyapu kumpulan likuiditas internal dan menghilangkan ketidakefisienan harga sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mendorong para trader untuk membuka posisi baru, sehingga pasar terisi dengan likuiditas yang diperlukan bagi pelaku utama untuk melanjutkan pergerakan awal. Siklus ini berakhir dengan pergerakan harga menuju zona likuiditas eksternal baru, setelah itu prosesnya terulang kembali. Ini adalah dinamika berkelanjutan yang didasarkan pada perubahan volume likuiditas pasar. Penting untuk diingat bahwa setelah menyapu likuiditas eksternal, harga cenderung bergerak menuju likuiditas internal, dan sebaliknya. Ini adalah proses siklus yang dapat diprediksi. Berdasarkan hal ini, kita dapat memperkirakan pergerakan harga menuju kumpulan likuiditas internal, pembalikan lebih lanjut, dan pertumbuhan aset menuju zona likuiditas eksternal. Untuk memperhalus prediksi ini, kita menambahkan langkah ketiga dalam analisis, mengidentifikasi ketidakseimbangan yang tersedia, yang akan menjadi zona minat untuk membuka posisi. Ketidakseimbangan pertama berada di zona diskon dan mencakup faktor-faktor kunci yang meningkatkan signifikansinya. Di atasnya terdapat kumpulan likuiditas jual internal yang memberikan peluang luar biasa bagi pelaku utama untuk melakukan pembelian aktif pada harga yang menguntungkan sebelum tren berlanjut. Ketidakseimbangan kedua bersifat bearish, terbentuk di dalam rentang harga saat ini. Kemunculannya menandakan niat institusi untuk menurunkan harga lebih lanjut, yang dapat dimanfaatkan untuk posisi short jangka pendek. Tujuan utamanya adalah kembali ke ketidakseimbangan pertama. Yang ketiga, terletak di atas zona likuiditas beli eksternal. Ini adalah FTA, atau area masalah pertama, di jalur pergerakan naik di mana reaksi harga dapat diharapkan. Kemungkinan besar ini akan menyebabkan setidaknya terjadi koreksi, di mana kumpulan likuiditas jual internal akan tersapu. Dengan demikian, hanya beberapa langkah saja sudah memungkinkan untuk membangun rencana pergerakan harga dengan probabilitas tinggi yang dapat digunakan dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, kita menunggu penyeimbangan kembali dari ketidakseimbangan bearish dan mempertimbangkan untuk membuka posisi short. Di dalam ketidakseimbangan bullish, carilah pembalikan untuk membuka posisi long. Harapkan level tertinggi terakhir akan diperbarui dan harga akan mencapai area ketidakseimbangan harga ketiga, yang merupakan target utama kita dari mana kita dapat mempertimbangkan posisi short lagi. Selanjutnya kita akan beralih ke time frame yang lebih kecil untuk melihat tindakan apa yang harus diambil di zona-zona yang menarik guna meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Beralih ke time frame yang lebih kecil memainkan peran penting dan memungkinkan Anda mencapai 3 tujuan utama: memperjelas zona minat yang telah diidentifikasi pada time frame yang lebih tinggi, mengonfirmasi pembalikan, dan yang terpenting, menemukan titik masuk optimal untuk trading. Pada contoh time frame 15 menit, langkah pertama adalah memperjelas zona ketidakseimbangan yang telah ditandai sebelumnya. Ini sangat membantu untuk mempersempit area-area minat di mana kita mengantisipasi adanya reaksi harga. Setelah itu, Anda dapat menyesuaikan rencana trading yang telah dibuat pada time frame yang lebih tinggi. Sebagai contoh, untuk posisi short lokal, kita akan menargetkan zona ketidakseimbangan menit di mana kemungkinan besar terjadi pembalikan dan harga mungkin mulai turun. Target dalam kasus ini adalah awal dari ketidakseimbangan bullish 15 menit, yang mungkin berfungsi sebagai zona pembalikan ke atas. Untuk mengonfirmasi pembalikan, fokuslah pada 3 faktor utama. Pertama, penghilangan likuiditas beli. Kedua, penurunan harga yang tajam disertai dengan break struktur. Ketiga, terbentuknya ketidakseimbangan bearish baru yang menandakan awal pergerakan turun. Bahkan jika break struktur tidak terjadi, ketidakseimbangan bearish itu sendiri sudah cukup sebagai sinyal pembalikan awal. Dalam kasus ini, pasang order limit untuk masuk posisi short di awal zona yang diminati. Atur stop loss konservatif di atas harga tertinggi terakhir dan take profit di awal ketidakseimbangan bullish 15 menit. Pengambilan profit sebagian dapat dilakukan saat likuiditas sell internal dihilangkan. Pendekatan ini memberikan rasio risiko terhadap imbal hasil 1:6 yang sangat baik.
Seperti yang ditunjukkan oleh praktik, harga seringkali bergerak dengan sempurna di antara zona minat institusional dan perdagangan selesai dalam beberapa jam. Selain itu, Anda dapat mempertimbangkan dua pendekatan untuk membuka posisi long, yaitu agresif dan konservatif. Pada kasus pertama, pasang order limit di awal ketidakseimbangan 15 menit dan stop loss di bawah harga terendah candle kedua pada time frame 4 jam. Targetnya adalah level tertinggi sebelumnya yang terdekat dan awal dari ketidakseimbangan bearish. Di sini kita bertindak berdasarkan analisis tanpa menunggu konfirmasi pembalikan. Dalam pendekatan konservatif, tunggu terjadinya break struktur lokal dan cari titik entry long saat koreksi. Sebagai contoh, setelah terjadi pembalikan dan dimulainya koreksi, target utama menjadi zona support di pasar diskon. Pada time frame 5 menit, memperhalus zona memberikan presisi tambahan. Seringkali di dalam sebuah order block, terlihat adanya ketidakseimbangan harga kecil, yang jika tercapai menandakan pembalikan dan potensi untuk entry long. Setiap order block pada time frame yang lebih kecil, harus mencakup zona-zona yang menarik, karena zona ini memicu reaksi harga. Pengujian order block yang berhasil mencakup penghilangan likuiditas jual, break struktur ke arah berlawanan, dan pembentukan zona minat baru yang dapat dipertimbangkan untuk entry posisi. Tempatkan limit order beli di awal ketidakseimbangan. Untuk stop loss, Anda dapat memilih antara dua opsi, yaitu di bawah level terendah terdekat yang lebih agresif, atau di belakang swing terakhir di mana setup kehilangan relevansi, yang lebih konservatif. Target ditetapkan pada level-level yang ditandai di time frame yang lebih tinggi atau secara lokal, misalnya pada level tertinggi terakhir di mana koreksi dimulai. Pendekatan berdasarkan analisis mendetail berbagai time frame menunjukkan efektivitas dan akurasi tinggi. Langkah-langkah sederhana ini akan membantu Anda menemukan peluang trading yang menguntungkan. Jika ada yang belum jelas, jangan ragu meninjau kembali materi ini dan bertanya di kolom komentar. Penting untuk diingat, setiap strategi harus diuji terlebih dahulu sebelum trading nyata. Hal ini akan memungkinkan Anda untuk mengasah keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperbaiki hasil trading Anda. Sebagai kesimpulan, jika Anda ingin tetap terdepan dan tidak melewatkan peluang terbaik, saluran Telegram kami adalah panduan terpercaya Anda di dunia kripto. Pikirkanlah tentang itu. Analisis terkini, berita terkini, dan perdagangan dari para profesional, semuanya sepenuhnya gratis. Saat yang lain menebak pasar, Anda selangkah lebih maju, berbekal pengetahuan dan strategi terbukti. Siapa lagi yang bisa jelaskan konsep rumit dengan mudah seperti kami? Jadi jangan menundanya. Klik tautan di deskripsi dan gabung keluarga kripto kami. Lebih baik mengetahui daripada tenggelam dalam lautan ketidakpastian. Sampai jumpa di chat dan video berikutnya.